yang ngasih materi. Oke, jadi untuk materi hari ini itu bakal kemarin kan udah belajar Express-nya kan ya, tapi untuk penugasnya masih disimpan ke JSON, JSON. Nah, untuk sekarang itu kita mau pakai database yang beneran. Oke, ini kelihatan satu screen kan ya? Ya, San. Ya, San. Oke, kalau ada yang mau on cam, aku apresiasi. Oke, jadi ini langsung study case aja, jadi dia nggak ngawal gitu. Kita bakal bikin task manager atau to-do list. Ya, starter pack-nya untuk CUD lah, task manager. Terus untuk crowd-nya kayak gini, ya nanti kita modif dikit nggak apa. Terus kita bakal pakai Postman, jadi nggak bakal pakai front end-nya. Tapi kalau misalkan kalian mau dicontohin nanti bisa kita contohin. Terus ini untuk package-nya, nanti tak jelasin sambil jalan. Oke, kita masuk ke MongoDB dulu. Jadi MongoDB itu salah satu jenis database NoSQL. NoSQL. Kalau kalian kemarin SBD belajarnya SQL kan, kayak MySQL, terus Oracle, Postgre itu semua SQL. Nah, MongoDB itu yang NoSQL. Jadi kita nggak ada relasinya, nggak pakai relasi tabel. Jadi datanya itu disimpan formatnya JSON. Bentuknya persis kayak modelin kamu kemarin, ada kayak objek, cuman objek gitu aja. Ya, jadi NoSQL itu bentuknya kayak gitu. Terus ya ini masih bisa diperdebatkan apakah pengolahan datanya lebih baik atau enggak. Ini bisa baca artikelnya sendiri. Terus ini untuk perbedaan istilah-istilahnya. Kalau MySQL itu satu entitas itu sebutnya baris kan, karena dia bentuknya tabel itu. Kalau pada MongoDB itu disebutnya dokumen. Terus properti pada satu dokumen dengan dokumen lainnya tidak harus sama pada MongoDB. Maksudnya apa? Misalkan kalian punya user gitu ya. Misalkan ada entitas user. Nah, user kan bisa dengan nama, email, password. Gitu. Nah, atau ada alamat gitu ya. Nah, kalau misalkan di SQL, itu kan kalau misalkan nggak punya alamat kan alamatnya diisi nol kan. Tapi dia secara apa ya? Ya kok dilihat gitu dia memang ada alamatnya cuman isinya nol gitu kan kalau SQL. Nah, kalau di NoSQL itu bisa dia nggak punya alamat. Jadi ya udah si objeknya itu isinya cuman name, email, sama password gitu. Dia nggak ada alamatnya. Sedangkan di yang user lain, dia bisa jadi punya alamat. Bisa punya tempat gitu. Itu bedanya kalau MongoDB yang NoSQL. Jadi untuk strukturnya dia lebih fleksibel. Oke, kalau MongoDB itu dia bisa di lokal, jadi kayak php-myadmin gitu. Ada MongoDB apa aku lupa namanya. Nah, kok di sini kita langsung pakai yang cloud-nya, jadi langsung ke deploy. Untuk panduannya itu modulnya udah itu belum ya? Terus. Oh iya, bentar. Oke. Itu kalian bisa ke websitenya MongoDB. Websitenya itu di mongodb.com. Ya, ini tak saranin kalian nyoba sekarang ke sini. Ya kalau ada yang error atau apa bisa dibenerin sekarang daripada nanti waktu penugasan. Oke, jadi kalian bisa bikin akunnya dulu. Terus habis itu kalau udah bikin akun semua. Udah, Mas. Ya apa itu udah belum? Udah bikin akun, Mas, maksudnya. Oh, oke. Kedengaranku cuma masnya tok soalnya. Oke, kalau udah bikin akun
Nanti mungkin tampilannya beda, tapi mulai sampai aku udah bikin akun soalnya. Nah, mulai sini nanti harusnya tampilannya sama. Sama nggak tampilannya? Atau beda? Halo? Saya masih gambar welcome terus, Mas, dari tadi, Mas. Welcome terus. Iya, nggak. Jadi cuma muter doang dia welcome gitu, nggak masuk. Mau share screen mungkin? Boleh nggak? Kalau mau share screen. Oke, sebentar. Yes. Oh, sudah masuk. Oh udah. Tampilannya Udah. sama nggak kayak tadi? Ada muncul pilihan-pilihan harga gitu, Mas. Ini Serverless dedicated shared. Iya, kayak gitu, ini betul. ya. Oke. Iya. Oke, kalau itu udah sama semua, nanti pilih yang gratis jelas. Nanti bakal bikin namanya itu cluster. Terusnya sama. Terus ini kalian pilih providernya aja. Ya AWS, terus taruh yang dekat di Singapura gitu. Ininya biarin. Ini biar gratis soalnya. Terus kalau mau ganti namanya ya ganti aja nggak apa. Aku nggak tak ganti. Oke, kalau udah, kita bikin ini, create cluster. Mas, ini tampilannya sudah kayak Mas yang tadi. Gimana? Tampilannya sudah kayak yang Mas tadi. Cuma Commute. yang free ya Mas. Klik Yang free. free ya. Nah, Oke. yang free terus ini. AWS, terus ya dibiarin default, nggak pasti langsung klik create cluster. Udah semua? Sudah. Udah, Mas. Oke, kalau aku kecepatan tolong bilang ya. Oke. Oke, sip. Thank you. Oke, Ton, aman, Ton. Lanjut ya. Oke, kalau gitu database itu kan mesti ada usernya kan ya buat ngakses. Ya. Nah, buat ngakses itu kita harus bikin usernya dulu. Nah, ini username-nya terserah. Aku bisa root atau admin terserah. Nah, terus ini kamu kasih, terus passwordnya kamu bikin sendiri. Ya, terus ini kamu copy. Penitip di chat ya, tadi jangan dipakai. Oke, kalau udah di create usernya. Itu, ya silakan Ferdi. Mas boleh izin sebentar Mas, masih agak bingung. Oke, monggo. Apa udah kelihatan ya Mas? Nah, Itu langsung ini, create cluster aja. oh langsung create ya? Ininya biarin. Biarin. Nanti bayar malahan kalau kamu ganti. Biarin, aman kok. Oh sudah. Ini. Skip, itu skip. Oh. Nah, udah masuk situ kan. Nah, Iya. itu bisa dibikin misalkan. Izin stop ya. Lagi Mas. Oke. Kalau ada yang punya masalah yang lupa langsung kayak gitu aja nggak apa ya, langsung saya screen tanya. Oke, ini udah, kalau udah create user. Passwordnya disimpan ya. Passwordnya ini disimpan, jangan hilang. Udah tak bikin. Oh iya. Oh iya. Nah, oke, kalau gitu, kalau udah bikin akun, selanjutnya ini ada proteksi kedua. Kalau dari MongoDB, itu selain user sama passwordnya akun, itu bisa nge-ban IP. Jadi kayak yang bisa akses database-nya itu dari IP apa aja. Nah, itu bisa ke ini, security yang di kiri. Terus network access.
Oke, udah enable akses kan. Terus ini harusnya nanti munculnya kayak gini dulu. Kosongan kayak gini. Nah, kalau sudah kamu tambahin IP address. Terus kalau mau aman sih ya add current. Jadi IP yang kamu pakai sekarang. Tapi nanti setiap ada IP baru harus kamu tambahin lagi. Atau bisa juga ini, allow access from anywhere. Jadi IP-nya siapa aja bisa pakai. Ini aku pakai IPQ aja. Ini bisa dibikin sementara juga, jadi aksesnya dihapus. Misalkan mau ngasih IP-nya siapa gitu, itu bisa juga. Oke, ini dikonfirm. Nah, kalau sudah, kita ke database. Deployment, terus ke database. Nah, nanti harusnya setelah ditunggu sekian menit nanti muncul kayak ini. Udah jadi gitu. Terus yang tombol ini bisa kamu klik. Oke, itu udah selesai bikin clusternya. Terus habis itu kita bikin si database. Nah, collection at my own data. Oke, jadi itu kan tadi kan kita bikinnya cluster kan ya. Yang kita bikin tadi kan masih cluster. Nah, satu cluster itu bisa ada beberapa database. Jadi setelah bikin cluster, kamu harus bikin database lagi. Caranya tadi ke overview sini. Di overview di... Nah ini. Terus browse collection. Terus add my own data. Database-nya kamu kasih. Terus collection name. Collection itu tabel. Jadi database tetap sama kayak di MySQL. Database ya database. Kalau collection itu tabel. Jadi di sini nggak kasih namanya tas. Terus create. Nah, nanti bakal udah jadi database. Maaf Mas, ini kenapa saya keluar error ya? Nih, saya screen. Monggo. Jadinya begini Mas. Itu waktu ngeklik apa tadi? Tadi yang sudah bikin database. Oh, oke. Di close dulu. Terus ke database-nya kamu klik yang di deployment. Di Deployment deployment. database. Coba di full window. Ke sini. Nah, Boost Collection. Oh, sudah. Udah, oke. Udah. Biasanya kalau belum apa ada error itu klasternya belum selesai kebuat. Oke. Nah, jadi proses bikin klasternya itu biasanya 3 menitan. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas. Oke, yuk. Yang lain aman ya sampai sini? Ya, nanti tanya lagi nggak apa. Oh iya, gimana Freddy? Mas, saya nge-start tadi, saya waktu kembali ke klasternya, saya ganti nama nggak bisa. Yang mana tuh? Nah ini tadi kan udah kelihatan ya. Oh, udah. Saya ganti pin. Tadi kelewatan di sini Mas, tadi bilang langsung klik. Kalau saya klik nggak bisa. Oh, iya nggak apa. Itu nama klaster itu terserah kok. Satu user gratis cuma bisa punya satu klaster. Makanya itu dia nggak mau bikin. Terus buat kembali yang ke tadi itu gimana? Itu tadi kamu back ya? Iya. Oh, PC. Linknya apa ya? Coba di back lagi aja. Atau itu pojok kanan atas itu ada yang panah itu. Ini.
Diklik. Terus organization. Gimana? Organization. Iya. Nah itu klik itu. Ini. Ya, sudah. Nah itu project nolnya kamu klik. Ini. Nah. Oke. Nih. Untuk yang tadi buka yang create username itu di mana ya? Database access coba. Yang mana ya? Security, database access. Nih. Bisa di sini. Terus Atau gimana? kamu delete nggak apa sih? Terus kamu bikin ulang. Terus oh ini. Ah. Ini ya? Itu ya betul. Betul semua nanti tinggal di oke gitu ya. Passwordnya udah kamu copy belum? Udah kamu simpan? Udah. Oke. Oke, Mas. Oke. Ya, menguji video emang agak lama sih itu. Makanya webnya. Oke, kalau sudah sambil mungkin nunggu yang lain. Ini ngelihat overview-nya apa bedanya SQL sama NoSQL. Ini dia tabel yang baris sama kolomnya itu udah fix. Jadi isi kolomnya apa aja itu udah fix. Terus kalau NoSQL itu cuma dokumen biasa atau objek gampangannya. Terus kolomnya bisa dinamis kayak tadi ya, studi kasus alamat tadi ya. Itu kan bisa ada, bisa enggak. Oke, terus ini development history baru tahun 2000-an. Ya, 9 mau 2000-an lah. Oke, terus karena scalingnya vertikal, ini horizontal. Horizontal tuh enggak. Oke. Horizontal scaling tuh berarti nambahin nambah mesin. Oke. Ya, aku lagi nggak paham. Enggak. Jadi kalau SQL itu kan misalkan kalau mau nge-scale out, misalkan database-nya jadi lebih besar atau gimana kan ya istilahnya lebih rumit lah dibandingin kalau pakai JSON. JSON tadi kan kamu tinggal nambah dokumen, tinggal nambah key-nya sendiri kan. Misalkan tiba-tiba butuh alamat, terus alamatnya itu ternyata bentuknya array. Ya udah, alamatnya kamu jadiin array yang baru. Yang lama ya biarin. Itu bisa. Jadi untuk scaling-nya itu lebih gampang. Untuk istilahnya aku belum familiar kalau untuk database. Oke, terus dia join itu bisa tapi agak sulit. Jadi karena nggak ada foreign key di NoSQL itu nggak ada foreign key. Misalkan kalau kamu bikin
user yang punya beberapa buku, misalkan gitu ya, penulis punya beberapa buku. Itu kan berarti kamu di tabel books, itu kan ada buku misalkan judul, terus jumlah halaman, terus ada belakangnya kan author ID itu kan, atau ID penulis. Itu yang ngarah ke kolom ID di tabel user gitu kan. Nah, kalau misalkan nanti di apa? Sorry. Di SQL itu nanti tinggal misalkan ID-nya 1, name, nah, terus ini nanti bisa kamu tambahin di sini. Jadi books itu berupa array, nanti ada title. Jadi dia modelnya kayak gini, nested kayak gini. Misalkan, expected comma. Nah, kayak gini. Jadi dia bisa nested kayak gini. Berarti kan maksudnya Wisnu bukunya langsung ini. Nyimpennya langsung kayak gini. Itu kalau di NoSQL. Jadi nggak ada pemakaian void key. Ya, aku sampai sekarang masih agak bingung sih kalau NoSQL tuh desain database-nya kayak gimana yang bagusnya. Oke. Terus sampai sini masih paham kan ya maksudku analoginya void key tadi? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Mas. Oke. Untuk deployment-nya udah selesai semua. Ini tak kasih. Ya, monggo. Oke, sampai sini udah aman semua ya? Udah kebikin database-nya kan? Oke, kalau gitu kita lanjut. Jadi aku mulai ini proyeknya. npm init y. Oke. Terus yang perlu ditambahin tuh express install ya, itu install express sama mongoose. Nanti tak jelasin nanti mongoose. Install ini npm install dependensinya nggak mau. Terusnya tambah file fa. Oke, udah kan. Terus ini express itu mongoose. Nah, terus ini ada yang agak beda. Jadi biasanya kan kita kan langsung app.apa gitu ya di sini. Nah, ini aku mau tak masukin ke sebuah fungsi. Fungsinya itu asinkronus. Nanti kalau udah tak jelasin kan ya kemarin asinkronusnya di JavaScript. Udah ya? Nggak masukin ke sini.
Jadi pertama apa itu Mongoose? MongoDB itu kan database ya, database biasa. Nah sebenarnya kita bisa menjalanin operasi ke database MongoDB itu pakai package-nya sendiri. MongoDB npm. Ini ada drivernya itu ada untuk MongoDB. Tapi nanti penggunaannya itu lebih susah. Soalnya kamu kayak harus nge-query sendiri itu. Misalkan kayak MySQL ya, berarti MySQL misalkan ya execute terus select apa itu. Nah itu kalau misalkan pakai paket MongoDB. Nah biar lebih gampang itu ada namanya Mongoose. Mongoose ini dia ORM, Object Relational Mapping, Maple. Dia nggak sih? ORM. Ya mapping kan. Jadi kalau misalkan kalian udah pernah pakai Laravel itu kayak Eloquent. Jadi sintaks-sintaksnya itu disederhanain. Jadi nanti sambil jalan kelihatan. Buat connect ke database-nya itu kita bisa pakai mongoose.connect. Ini mongoose. Connect itu nerima parameter utamanya itu URI dari si database. Terus yang kedua itu ada options, tapi ini optional semua. Nah, buat tahu connection URI-nya, itu tadi kan udah bikin database. Terus ini kalian klik connect. Terus ini ada beberapa kan, milihnya yang connect your application. Di modulnya ada kok. Nah, terus ini kamu copy. Kamu taruh sini. Terus ini username diganti. Username tadi aku pakai apa? Admin. Terus passwordnya pakai yang tadi. Ini kamu ganti password. Nah, terus ini my first database-nya juga diganti. Nanti pakai namanya apa? Dulu pertemuan 3. Oke, itu kayak gini. Udah dapet, iya, silakan itu. Oh, Mas, mau nanya. Kalau semisal, suaraku masuk kan, Mas? Tes. Masuk. Oh ya, mau nanya, Mas. Jadi, kalau semisal usernya itu ada 2, Mas. Itu masukin yang mana, Mas? Kayak, apa boleh salah satu? Atau salah satunya itu yang paling atas atau sama semua, Mas? Yang kamu bikin tadi apa namanya? Yang itu aja. Oh, oke, Mas. Oke, aman? Terusnya tak panggil. Kita jalankan. Nah, harusnya kalau aman nanti ya, kalau ini kayak aman. Yang ini tak ganti ya, akhirnya tak hapus D-nya. Nah, kalau pokok mongoose.connect-nya ada yang salah, dia bakal nggak jalan, bakal keluar kayak ini. Jadi harusnya kalau udah benar semua bisa jalan. Oke, kita lanjut ya. Terus ini approach agak beda sama agak beda sama modul. Kalau modul dikasih ke file sendiri. Oke, terus ini di app.js ini kan ada dia pakainya proses.env.mongo.ui kan. Oke, jadi
ini bakal kita kenalin ke file.env. Jadi file.env ini file di mana bisa nyimpan variabel-variabel sensitif kayak secret key, terus koneksi ke database itu stringnya apa, itu bisa ditambahin ke namanya .env file. Tujuannya apa? Misalkan ini tak push ke GitHub ya. Ini aku push ke GitHub. Terus tiba-tiba repoku ke public ya. Itu kan jadi orang-orang bisa tahu kan buat connect ke databaseku, usernya apa, passwordnya apa, itu kan bisa kelihatan. Nah, informasi-informasi yang sensitif kayak gini itu biasanya dimasukin ke file.env itu. Buat namanya terserah, yang di URL, terus langsung kasih sama dengan. Terus ini kamu copy, terus kalau udah di copy, paste ke sini, nggak usah dikasih petik. Udah cukup nama variabelnya apa, terus isinya apa, nggak usah dikasih petik. Oke, udah. Nah, buat baca si .env ini, kita perlu nambahin package baru lagi. Jadi ini servernya tak stop dulu. Terus kita nambahin package namanya .env, .env. Nama package ini, terus kita tambahin ke atas. require.env.config. Ini. Kok ini sintaksnya kalian bingung itu sama aja kayak ini. Concept.env sama dengan, ya kan? Terus .env.config. Nah, ini juga bisa. Nah, apa gunanya si .env itu? Kemarin kan waktu di Node kan kita tahu ada variabel proses kan. Masih ingat yang ada proses.os, proses.apa itu? Modul 1. Nah, ini proses. Dia bisa ada proses apa itu? Banyaklah pokok proses itu. Nah, fungsinya si package.env ini, dia ngemasukin variabel yang ada di file.env ke dalam proses. Jadi nanti bisa kamu console.log proses.env coba ya. Nah, ini kelihatan semua. .env-nya ada buahnya. Tadi aku ngomongnya apa ya? M. Nah ini, dia masuk ke sini. MongoDB URI. Jadi dia dimasukin ke proses.env. Tapi kalau misalkan ini tak ganti ya, MongoDB gitu. Nah, ini dia masih MongoDB.ui. Padahal kan kalau pakai Node-Mon kan servernya ke restart kan. Tapi karena ini yang aku ubah file.env, dia nggak tahu kalau ini udah diubah. Jadi kalau misalkan kamu mengubah apa-apa di file.env, harus di restart dari ulang. Harus di-install lagi dari ulang. Ini baru dia kebaca. Mau tak ganti lagi. Nah, baru dia ganti MongoDB. Jadi kalau ngubah apapun yang di file.env harus di restart full. Oke, kalau sudah ini bisa tak ganti. Oke, udah aman kan?
Nah, tambahannya lagi, tadi kan udah kamu masukin variabel. Lah, apa gunanya kalau misalkan nggak dikasih ke git.ignore kan, kalau kamu bisa. Jadi nanti kamu tambahin git.ignore, terus ini kamu masukin .env. Biasanya kalau di Laravel sering kan ya, ada .env kayak gini. Nah, buat ngasih tahu env apa aja yang kita pakai, itu biasanya ditambahin ke sini. Biasanya ada env example, terus ini isinya MongoDB URI. Terus ada secret apa gitu. Tapi jangan dikasih value. Itu biasanya cara kerjanya kalau misalkan mau kamu tahu ke repository. Dimasukin ke git.ignore. Kayak mana ya? Laravel. Nah ini sih ada .env-nya. Di lokalku ada .env. Tapi nggak aku masukin ke git.ignore dia. Mana .env? Nah ini. Jadi dia nggak ikut ke push. Nah waktu aku nge-clone dari GitHub, aku nanti buka yang .env.example. Yang perlu aku isi apa aja. Gitu. Nah ini kan value-nya kan kadang-kadang ada yang salah. Database-nya nggak Laravel. Nah ini kamu ganti. Tapi ini dia ngasih clue. Yang perlu aku isi apa aja. Kayak gitu. Sampai penggunaan file env ada yang mau ditanyain. Atau aku ada yang kecepatan mungkin jelasin. Permisi Mas. Hah? Monggo. Tanya berarti nanti yang di apa .env .example itu nanti tetap isinya manual ya? Enggak, kalau misalkan package kan nanti dia tinggal npm status dia keinstall sendiri. Itu nanti isinya manual kalau kita clone atau gimana? Oh ya, kalau ngeluarin manual. Jadi nanti dari example ini kamu copy paste sendiri gitu. Oke. Oke Mas, paham. Manual. Ya, terima kasih. Oke. Sama-sama. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin. .env. Oke, sekarang kita bakal bikin model. Nah, model itu apa sih? Nah, kita masuk ke, malah tak komen. Mana model? Nah, ini. Tadi kan ORM itu kan artinya Object Relational Mapping. Mana ORM? Nah, ORM itu adalah teknik yang bikin kamu itu bisa nge-query data atau memanipulasi data dari database menggunakan paradigma object oriented. Jadi kalau istilah gampangnya satu tabel di database itu direpresentasikan dalam satu objek. Jadi kalau di database ada tabel task, jadi kode kita ada objek task juga. Dan objek ini harus merepresentasikan tabel yang ada. Itu ORM itu kayak gitu. Jadi misalkan, nah ini contohnya bagus. Kalau misalkan pakai SQL, kalau pakai SQL biasa, itu kamu harus select ini, terus habis itu kamu execute. Nah kalau pakai ORM, dia nanti satu tabel library ini kita masukin ke objek book table, terus kita nanti bisa jalanin fungsi-fungsinya lebih simpel. ORM itu kayak gitu. Jadi dari kalau objeknya di Mongoose itu kita nyebutnya model. Jadi ini kita bikin folder model, terus task pakai itu ya, pakai apa? Huruf besar, kapital depan. Tasknya besar. Terus habis itu ini tak copy aja.
Ini kita bikin skema. Jadi objeknya di database nanti bakal kayak gini. Kita import mongoose dulu, ya kan? Terus habis itu kita bikin skemanya pakai mongoose.schema. Ini mongoose.schema. Nah, ini definisinya. Jadi aku misalkan mau ada field gini, terus dia berupa string A, stringnya pakai kapital. Terus aku mau is completed, itu pakai boolean. Ini yang kapital ya, yang string yang kecil itu. Kita soalnya pakai objek string ya, bukan type ya. Kita pakai si objek string. Terus habis itu kalau udah bikin satu skema, kita ekspor. Kita ekspornya kita masukin ke mongoose.model. Nanti kita kasih namanya task, terus skemanya apa? Task schema. Oke, kalau Oke, kamu juga baca docs. Oke, ini ngedefinisiin skemanya. Ini kayak apa? Terus habis itu buat ngebikin modelnya, kamu gini. Nah, skema sama model. Oke, aku berusaha mencari penjelasan yang gampang. Nah, oke. Oke. Jadi tadi kan ORM itu kan satu objek merepresentasikan satu tabel. Nah, objeknya itu berupa skema. Objeknya itu skemanya. Nah, tapi biar kita dapat fungsionalitas yang bisa insert, update, itu kita butuh namanya model. Jadi bedanya skema sama model itu kayak gitu. Skema itu cuma definisinya aja. Jadi ini definisi database-nya, definisi tabelnya. Nah, si model ini itu yang punya fungsionalitas. Jadi kayak ini task skema ya. Dia nggak ada .create itu nggak ada. Tapi kalau misalkan ini modelnya, terus taruh sini, ini dia ada task. Nah, create task.find. Jadi yang ngasih fungsionalitasnya itu si model ini. Sampai sini paham? Atau kebingungan? Oke. Ya, jadi yang kita bikin skema terus tapi yang kita ekspor itu modelnya. Biar bisa dipakai find, create, dan lain-lain. Oke. Langsung kita bikin route-nya itu. Ya, setelah itu kita bikin route-nya.
Ya. Ini ada JS sudah. Kan belajar eh, ngorganisir postman. Kemarin soalnya aku ngelihat ada yang satu-satu gitu. Di Kak, share. Nah, ini kamu bisa nambahin collections. Collections tuh isinya satu kayak gini. Nah, ini jadi ada misalkan authentication kamu kelompokin. Dia udah lengkap gitu. Jadi biar kamu nggak dalam satu request tuh kamu ganti bolak-balik. Nah, ini tak tambahin aja pertemuan 3. Terus kamu titik 3, terus add request. Ini tak kasih nama task. Terus ini jadi kalau misalkan kamu mau nambah yang lain ya bisa. Get task. Jadi nanti ngambilnya satu aja. Jadi nanti kamu copy bisa terus slash 1. Jadi nanti biar kamu nggak perlu ganti-ganti ini atau kamu ada masing-masing. Oke, kalau udah kita bikin mulai postnya dulu ya. Kalau post itu aku post. Oke. Kalau ada yang bingung sama penggunaan .route, itu aslinya sama aja. Itu sama code-nya ini. Itu sama kayak router.get slash terus sama router.post slash. Itu sama aja kayak gini. Sama, dia dua hal yang sama. Nah, ini sama ini tuh sama. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih suka yang kayak gini. Jadi ini cuma tak kelompokin partnya gitu, karena partnya sama-sama slash. Jadi tak kelompokin pakai router.route. Terus partnya slash. Nah, selanjutnya baru metode-metodenya apa. Aku sukanya kayak gini, soalnya kamu bisa lihat, oh yang slash itu metodenya bisa ini. Oke, pertama kita bikin. Jadi tadi apa? Requestnya ada name, karena is completed. Kita import dulu tasknya. Create. Terus isinya ya name sama berikut. Terus dia mau create. Oh,
Jadi model tas dan ekspor kan juga lagi. Oh ya, udah benar kok. Oh, benar. Tas.create, terus nanti langsung isi dokumennya apa? Kayak yang di sini kemana? Tas.create, nah ini request body. Ya sama sih sebenarnya ini langsung ngambil dari request body. Oke, jadi ini post. Semoga bisa ya. Ya, masuk ke token. Oh, masuk tes. Kita coba lihat database-nya, terus collection. Oh, aku salah. Aku salah. Ya wes lah. Oke, jadi salahnya kok bisa, itu berarti dari ini. Oh, dia langsung auto mapping. Ya. Oh, ya oke. Jadi eh, harusnya ada sih di docs-nya. Tadi kenapa kok dia bisa bikin tabel task pakai S sendiri? Itu Mongoose itu kayak nge-mapping dari namanya ini. Ini kan namanya task kan. Nah, sama dia itu dari task, itu namanya dikecilin, di lowercase, terus dijamain sama S. Makanya nama tabelnya jadi task. Buat customnya itu ada caranya sih. Mongoose model. Iya, mana itu? Ya, pokok bisa dikasih. Nanti tak update modelnya. Oke, jadi itu untuk yang create task. Terus selanjutnya kita bikin yang untuk get all. Oh, sebelum lanjut. Ini kan kita setelah bikin task yang baru, ngehitungnya kan cuma sukses ini kan. Nah, lebih baik lagi misalkan kalau kamu itu juga ngehitung ada strukturnya gitu. Misalkan bisa juga sukses true, terus data yang dikembaliin itu task. Nah, si create ini dia ngembaliin variabelnya juga. Jadi ini bisa kamu save di sini. Terus kalau misalkan nggak tambah lagi sini objek dia. Kalau ada
Oh, wait. Oke, oke. Ini asinkronus ya. Caranya buat tahu asinkronus itu dari sini. Nah, dia ada tulisannya promise. Promise itu berarti satu fungsi ini dia itu asinkronus. Nah, ini kalau kamu hover dia bentuknya masih promise. Tapi kalau misalkan ini tak kasih async, terus ini tak kasih await, nah ini dia baru hilang promise. Harusnya kalau ini nanti bisa. Nah, gitu. Jadi kalau kamu returnnya kayak gini, formatnya kayak gini itu bakal lebih berguna buat si front end-nya. Dia nggak cuma dapat message kayak sukses. Apaan sukses kan nggak tahu. Suksesnya sukses beneran atau enggak. Terus yang aku simpen tuh jadinya kayak gimana. Nah itu si front end-nya itu juga perlu tahu. Makanya datanya dari tas ini juga kamu kembaliin. Nah kalau kamu lihat di sini tadi kan kita cuma masukin name sama is completed-nya tok kan. Sama si MongoDB itu dia langsung auto nambahin ID. Jadi kita nggak perlu bikin ID sendiri kayak di MySQL. Dia udah dibikinin ID-nya sendiri. Oke, setelah itu kita lanjut ke yang dapetin semua ya. Jadi kita bisa pakai find. Nah, kenapa? Get all task. Oh, wait is only valid on offline. Ini bakal ngitung semuanya. Jadi cukup pakai metode find. Nanti bisa ditambahin itu sih. Nah, ini. Bisa juga. Terus kita yang kedua pakai ini ya, nugget detailnya dulu. Nugget detail pakai akan kita async terus const ID itu sama dengan request.column. Find-nya bisa pakai find one atau find by ID. Tapi karena ini kan kita memang nyarinya pakai ID ya. Itu mending pakai find by ID aja. Kalau misalkan mau pakai yang lain, terus kamu cuma nyari satu itu, ya pakai find one. Nanti dicariin yang pertama. Find by ID, terus pakai ID. Oke. Ini ID-nya contohnya ini. Itu apaan? Itu file-nya nggak pakai wait, Mas. Oh, oke. CL cache object itu for value one. Oh ya, ini udah begini. Tuh, masih belum. Oh, oke.
Itu karena belum kita handle ya, kalau misalkan ID-nya nggak ada. Nah, ini baru ketemu. Buat error handling-nya nanti setelah ini. Tadi buat get 1, terus ini buat update ini. Oke, buat update itu kalau kita ngeliat ke Mongoose queries, biasain nyari ke docs-nya ya, soalnya modulnya ini singkat file, jadi banyak X-file sendiri. Find one, find by ID and delete. Nah, parameternya pertama ID, terus itu utamanya berarti ID, terus kedua itu data yang mau diupdate apa. Ini kita ngambil tadi metodenya pakai yang put. Objek ya. Ini nggak bisa diganti. Nah, ini nggak pindah. Nah, ini baru kelihatan demo objek ganti ya. Kalau tak lihat lagi, nah dia udah keganti kan. Oke, terus ini harusnya ada perbedaan put sama patch. Oke, kalau untuk update kan pakai put atau patch kan. Tapi kebanyakan dari kalian pakainya patch, ya nggak sih? Aku ngeliat beberapa demo mereka pakai patch. Nah, untuk di Mongoose itu ada perbedaan dikit kalau pakai put atau sama patch. Ini kalau pakai patch, kalian lihat yang mau tak ganti cuma name-nya. Yang mau tak ganti cuma name, itu dia dikembaliinnya semuanya. Tapi kalau misalkan pakai put, tak pakai name aja, yang tak ganti cuma name, yang dikembaliin sama dia cuma ID sama yang diganti. Dan kelihatan kan bedanya, put sama patch. Oke, terus behavior-nya ini itu expected, maksudnya bukan otomatis dari Mongoose. Ini cuma settingan default, itu bisa diganti. Nah, kalau mau diganti itu bisa dikasih override to. Nah, ini misalkan ini kalau pakai patch ya wis biasa kayak gini aja. Kalau misalkan put itu pakai override itu. Terus ini kan kalau kalian lihat update-nya kan ada tambahan ini. New terus kan validators. Nah, itu buat tahu itu apa bisa ke sini. New. Kalau new itu berarti kita mau nge-return dokumen yang diganti, dokumen barunya, bukan yang original. Default-nya false. Kalau kalian lihat, aku tadi ngedit task, maunya kan tak ganti ini kan, demo pack ganti yang. Tapi yang dikembaliin sama dia itu tetap demo pack, tetap yang lama.
buat ngeceknya aku harus ke sini dulu. Kayak get by ID terus baru tahu kalau dia ke-update. Nah, itu bisa diganti pakai new. Terus kalau run validator nanti bakal ngejalanin validasinya. Masalah nambahin validasi belakangan. Oke, sampai sini kayaknya lumayan banyak materi. Ada yang mau ditanyain sambil aku minum. Aman semua? Oke, Titus aman. Ini Akmal Wiswanda masih belum datang ya? Atau izin? Mas, untuk Akmal dia izin Mas lagi tidak enak badan. Oh, oke. Oke. Itu dah, positif dah. Kurang tahu Mas. Oke. Semoga cepat sembuh. Kita lanjutin ke yang terakhir, delete. Enggak tambahin saya. Ini. Kalau delete itu biasanya nggak perlu ngitung datanya apa sih, cukup sukses aja nggak apa. Saya kan udah ke delete juga kan, nggak dipakai sama konten yang biasanya. Buat nge-delete, tak delete yang lain aja. Oke, udah sukses. Terus ini harusnya berkurang 1. Ya, udah berkurang. Tak delete lagi. Ya, tinggal 1. Oke, CUD-nya udah selesai. Mungkin ada ide nggak kalian apa yang bisa ditambahin dari codeku yang ada sekarang? Apa yang kira-kira kurang bagus? Ininya Mas, kalau misalnya nggak sesuai dia masukinnya. Tak coba ya. Kenapa ya kalau masukinnya nggak sesuai? Misalnya itu nama dia masukinnya K gitu. Oh, oke. Ini ya. Ya, bentar sih. Kita lihat apakah itu bisa. Ya, itu belum ada validasinya sama sekali ya. Tapi bisa masuk. Cuman nggak dimasukin sama si Mongoose. Jadi cara kerjanya, ini kan kita masukin K. Oh ya, thank you yang nggak jawabannya. Ini kita masukin K kan. Nah, sama si Mongoose dicek dulu ke modelnya. Si K itu ada nggak? Dia bagian dari memang tabelnya itu atau enggak, sesuai atau enggak. Nah, yang dimasukin yang sesuai aja. K-nya nggak ada di sini, nggak dimasukin. Is completed ada atau enggak?
ada. Oh ya udah tak masukin. Tapi dia nggak bakal nge-return error. Soalnya kenapa? Ya aku tahunya cuman tabel ini terdiri dari 2, tapi nggak semuanya wajib ada. Ya kan? Jadi makanya tadi nggak ada errornya. Cuman yang masuk cuman satu atribut aja gitu. Nah, buat nambahin validasi, nah ini. Itu bisa kita jadiin objek. Sebelumnya kan cuman ini tipenya string gitu. Ini bisa jadiin gini. Pertama type-nya. Type-nya mau apa? Ini tak kasih string. Terus habis itu required atau enggak. Harusnya ada dokumentasinya. Kita lihat dokumentasi aja biar lebih enak. Skema. Kayak validation. Malah ada ini. Nah, oke. Jadi untuk validasi di Mongoose, kayak kemarin aku demo kan, yang di muka aku tak tanyain udah ada validasinya atau belum. Nah, di Mongoose bisa nambahin validasi. Validasi itu ditambahin ke skema type. Jadi ditambahinnya di skema sini. Terus ini dia bentuknya middleware. Jadi sebelum disimpan itu dia bakal ngecek. Terus ini bisa dijalankan manual, terus bisa di disable juga. Oke, untuk built-in-nya itu ada apa? Ada required, terus min max untuk angka. Terus kalau string itu berarti ada min length, max length. Biasanya password kan harus berapa karakter gitu. Atau match itu berarti kayak nanti harus ada satu huruf besar, harus ada satu angka dan lain-lain. Oke. Terus untuk ngasih, tak contohin dulu deh satu-satu. Nanti kamu baca aja yang lebih lengkap. Sorry, bukannya tidak mau menjelaskan, cuman emang buahnya. Nah, ini bakal error karena belum dihandle. Tapi nanti kalau kamu lihat di sini, dia bakal ada tulisan ini. Nah, validation error. Task validation failed. Path name is required. Nah, kalau misalkan mau ngasih message, ini dia jadi ganti. Jadi untuk custom message-nya itu bisa sintaksnya kayak gini. Tadi kan pertama cuman dua gini aja kan. Nanti kamu kasih lagi. Oke, itu validasinya. Bisa juga pakai objek. Jadi kalau objek nanti value-nya apa, terus message-nya apa. Oke, terus unique option. Oh, ini unique. Unique juga bisa ditambahin. Jadi kayak ini persis. Contohnya pakai username. Oh, Wiko ada yang mau ditanyain dah. Enggak mas, kepencet, maaf mas. Tanyain deh. Ya ini bisa ditambahin unique. Jadi kalau username di Instagram harus unique, nah itu bisa ditambahin juga di sini. Terus bisa juga pakai custom. Ya nanti bisa kamu baca sendiri.
Oke, terus masuk ke permasalahan yang kedua. Validasinya udah. Terus kalau misalkan sekarang nggak sesuai validasi, servernya down. Karena nggak ada apa? Ada yang mau jawab? Kayak bisa gue ya, gitu. Tanya. Nilai keaktifan. Karena apa? Kenapa kok servernya ketika ada yang nggak valid, dia langsung Itu nge-crash? errornya soalnya nggak di handling, Mas. Siapa itu? Saya, Mas. Saya di. Oh, Cahyadi. Oke. Oke, thank you Cahyadi. Ya, benar katanya Cahyadi. Jadi, error itu hal yang biasa. Normal di server ada error. Nah, masalahnya errornya itu kamu siap nge-handle-nya atau enggak? Atau jangan-jangan nggak kamu handle, terus langsung hancur semua kayak gitu. Dia nggak bisa dipakai. Nah, jadi nggak bisa dipakai semua. Yang tadinya normal nggak bisa dipakai semua. Jadi buat error handling di Express, kemarin ada yang tanya ke aku, itu memang masuk ke materi sekarang. Tapi kalau ada yang bisa, nggak apa. Oke, ini bisa kamu buka di docs-nya, guide, terus error handling. Oke, error handling itu refer to gimana caranya Express itu nangkep terus ngeproses error yang terjadinya baik sinkronus atau asinkronus. Nah, Express ini udah ada default error handlernya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu nulis sendiri. Udah ada middleware. Oke, jadi kan middleware biasa, itu kan parameternya request, response, sama next. Nah, kalau misalkan pakai error handler itu kita pakainya ini, ditambahin satu parameter lagi di depan. Error. Nah, masalahnya misalkan ada ini ya, terus di tengah-tengah sini misalkan langsung ini. Nggak mau. Oh ya, nggak mau. Sebelum ke situ berarti tak tambah. Oh sorry, salah urutan. Kita harus nambah try-catch. Try-catch kayaknya udah ada juga di modul LBE tadi. Oh benar ya, di tempatku azan.
Oke, jadi ini konsepnya try catch. Ini ada hampir di semua bahasa pemrograman. Python ada, terus Kotlin ada kayaknya, nggak tahu. Oke, jadi bentuknya try catch itu kayak gini. Dia ada try blocknya, terus ada catch block. Kalau try, ini isinya semua code yang mau kamu run, yang mau kamu jalanin itu taruh semua di catch. Nah, nanti kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi di dalam try ini, ada error, dia nanti bakal masuk ke catch, bakal ngejalanin yang di sini. Intinya kayak gitu. Ya, gitu sih. Oke, jadi kalau gitu pertama ini bisa aja kamu pakai kayak gini deh. Contoh-contoh. Try catch. Ini semuanya tak try kan. Aku nyoba semuanya ini. Nah, tapi kalau misalkan ada error, kamu kasih 100-500 sen. Kalau di modul pakai apa? Console log. Try catch. Oh ini. Kalau mau di format bisa. Jadi suksesnya false, terus kasih message. Itu Bisa. false-nya vale Mas tadi. Kurang Apa? S. Kurang S. Oh. Oke, thank you. Nah, dia keluar. Suksesnya false, terus message-nya apa? Oke, ya nanti terserah bisa kamu format juga. Nah, kalau misalkan kamu mau pakai yang defaultnya dari FJS, nanti bisa misalkan kamu kasih langsung Oke, ada yang mau ngasih tahu aku mungkin next ini apa? Nge-review dikit. Nilai keaktifan. Next-nya ini aja. Nggak perlu tahu yang ini. Next function tuh ngapain kalau di Express? Ya jawab Mas. Yunus ya? Iya Mas. Hah? Next function itu bisa agar membuat fungsi-fungsi di bawahnya itu bisa dijalankan Mas. Fungsi-fungsi selanjutnya. Oke. Ya, benar kata Yunus. Jadi dia nanti bakal memanggil fungsi yang selanjutnya. Oke, tapi karena next itu kan secara defaultnya langsung ke yang selanjutnya. Nah, tapi karena ini dia isinya itu error, yang bakal dijalanin itu selanjutnya cuma middleware yang ada ini ya, yang berupa error handler. Jadi, bismillah bisa. Ya, return next. Oh, iya. Sorry. Nah, dia bakal manggil middleware yang selanjutnya. Bisa juga, ini kan ada errornya kan, ya kamu pakai. Jadi di sini suksesnya false, terus message, error message gitu. Jadi itu. Nah, ini. Kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi
nanti dia bakal manggil ini. Asal ada try catch-nya. Jadi ini tadi kalau dibaca, coba kamu bikin task baru pakai data yang ada. Nah, kalau misalkan gagal, kamu panggil middleware yang bisa nge-handle error. Middleware-nya yang mana? Jadi kan dia lanjut ke sini. Ini kan nggak ada ya, udah berhenti di sini. Dia lanjut ke bawah ya ke sini. Gitu. Jadi ini harusnya nggak kontrol. Nah, dia nggak kepanggil. Padahal ada, tapi nggak kepanggil. Ini dia bakal manggil yang ini. Terus ini kan bukan error handler. Jadi dia nggak dipanggil. Dipanggil karena dipanggil next. Terus dia baru sini. Gitu. Sampai ini ada yang mau ditanyain terkait error handling. Silakan. Izin tanya Mas, itu berarti untuk setiap route itu kita harus kasih error handlingnya untuk masing-masing route. Jadi misalnya untuk itu kan route slash task, bawahnya kita kasih error handling. Misalnya nanti ada route apa, berarti bawahnya error lagi gitu loh. Ini ya, bagian ini ya. Bukan Mas yang di app.js. Oh, enggak. Kalau ini cukup ngasih satu kali aja. Soalnya kan dia dipakai di semuanya. Nggak, kalau misalnya ada banyak route Mas. Ini ada route apa lagi gitu. Ya misalnya. Oh enggak, tetap cuma satu aja bisa. Satu aja bisa ya, nggak mesti satu-satu diseling-selingin gitu. Satu aja bisa. Oke, makasih Mas. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Tapi ini tetap harus dikasih ya. Kalau ini harus dikasih di semuanya. Karena ini ada kemungkinan gagal. Ini harus kamu kasih semua. Ini berarti aman semua. Kalau ininya tetap harus kamu kasih satu-satu. Oke, ada yang mau ditanyain karena udah hampir 2 jam. Mulutku udah mau berbusa. Nah, silakan. Boleh ditanya dikit Mas. Itu kan tadi kan Mas di app.js-nya itu untuk error handlingnya satu squadnya 500 semua kan ya Mas? Gimana nanti kalau misalnya errornya itu bukan di server tapi di usernya itu errornya bakalan yang di code yang dikeluarin itu yang mana ya Mas? Tetap yang 500 itu atau kita harus handle sendiri? Oke, tunggu. Seingatku ini ada bawaannya sih. Oh enggak ada. Tak cari contoh ya. Biasanya ada bawaannya sih. Ingatku.
Status ada. Oh ya. Ya biasanya ada yang punya status sendiri gitu, bawaan dari sana. Ini kan bawaannya si Mongoose-nya kan ya. Nah, itu bisa kamu tambahin L untuk status atau 500 itu bisa. Jadi kalau misalkan L-nya punya status, pakai yang kalau nggak ada berarti kita anggap 500. Gitu. Oke, baik Mas. Ujang Mas, terima kasih Mas. Oke, nanti di modul 4 bakal ada yang lebih advance lagi. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jadi aman. Alexander aman? Aman Mas. Oke. Yang lainnya mungkin? Beneran aman? Aman Mas. Oke, kalau beneran aman. Jadi kalau pakai Mongoose, tak review lagi. Ini kamu bikin dulu skemanya, terus kamu ekspornya itu modelnya. Nanti ini code-nya tak hapus kok, biar kamu nggak perlu ngeliat rekaman. Nah, terus ini bisa kamu tambahin validasi juga. Nah, untuk metode-metode yang bisa dipakai apa aja, itu contohnya ada find. Nanti bisa kamu tambahin kayak URL-nya itu juga bisa sih. Terus create, terus find by ID, terus and update, and delete. Ya, semuanya bisa kamu lihat di dokumentasi. Contohnya apa aja? Banyak. Oke, terus jangan lupa pakai try catch untuk error handlingnya. Jadi kalau misalkan ada yang salah-salah, bisa diberi dengan mulus. Itu nggak perlu ngancurin server. Oke, terus penggunaan .env ya, terus apa lagi? Udah semua. Ya, udah semua. Oke, buat minggu depan kita bakal belajar refactoring. Jadi dari code yang ada ini direfactor pakai arsitektur sendiri gitu. Ada arsitekturnya. Terus error handling aku nggak tahu apa mau tak tambahin lagi. Cuma kayak gini. Terus kita bakal belajar testing. Karena kayaknya testing masih jarang diajarin loh. Jadi untuk ngetes API kita apa udah sesuai apa belum. Yang otomatis ya, automated testing. Kalau testing pakai Postman ini kan manual kan. Aku ngecek udah bener apa belum. Nah itu nanti bakal belajar testing pakai code. Terus yang terakhir dokumentasi. Nah kenapa tak kasih tahu dokumentasi? Soalnya aku biasanya kan di front end kan. Nah aku kalau misalkan API-nya nggak ada dokumentasi itu agak gatel itu. Susah soalnya kalau mau apa-apa harus tanya ke back end dulu. Ini udah tambahin belum? Udah tambahin belum? Route-nya apa? Terus yang di return apa? Nah kita bakal belajar dokumentasi juga. Oke, selanjutnya buat penugasan ini relatif gampang daripada yang kemarin. Jadi tugasnya itu silahkan lanjutkan. Nah, kalau lanjutkan kan lebih gampang daripada silahkan buat. Penugasan kedua menggunakan database MongoDB. Jangan lupa validasi dan error handling. Ya, itu tak penugasannya. Jadi kemarin kamu
datanya apa ya tetap kayak gitu aja. Terus eh, cuman jadiin ke database itu aja. Jadi nge-save ke database. Kalau kemarin kan ke JSON kan, sekarang database. Oke, itu aja dari aku. Ada yang mau ditanyain terkait penugasan? Oke. Anjir. Ton, ngapain kamu, Ton? Awas lagi aku. Mulai sumpah. Mulai sumpah perlu Aku lupa ya kalau aku mencurahkan pikiran. Astagfirullahaladzim. Loh beneran ini penugasannya gampang loh dibandingkan kemarin. Bayangin, kamu ngedelete cuma perlu manggil satu, delete satu, update satu. Kemarin kamu update ngapain? Nyari dulu, terus nge-push, nge-save apa? Nggak tahu. Tapi nanti itu Mas, pas demoku nanti yang datang se-RT Mas. Loh, ya itu karena kamu yang ngajak. Loh, aku kalau gak ngajak padahal. Mengundang. Nanti kalau aku demo, nanti aku bacain sendiri ya. Jadi kalian gak usah. Kok ada namanya Prompa Anton nih, semua ingin datang. Dulu. Ada yang nyuruh, aku nggak nyuruh. Parah sih. Ya, so nggak ada yang. Parah. Kok nggak ada yang mau dijual. Ini ya penugasannya. Cukup database dari JSON ke MongoDB. Oke, kalau nggak ada yang terakhir, aku cukup sekian sih. Terima kasih yang udah on cam dan dengerin sampai sekarang. Ya, sampai mulutku mau berbusa. Stay safe semuanya. Kalau ada yang positif, ya LC positif ya. GWS. Iya, Mas. Semoga cepat negatifnya. Ya, ini penugasannya tak kasih gampang soalnya takutku banyak yang sakit. Dan benar ternyata. Ya, satu. Terima kasih. Tak kembaliin ke Latifah. Wih, Latifah nggak ada. Hasna wis apa Wisnu? Gak ada kelihatannya Latifah. Oh, ya, oke. Yes. Ya udah. Oke. Ya, mungkin buat teman-teman dijaga juga untuk kesehatannya. Itu apalagi kan sekarang lagi banyak-banyaknya juga untuk semuanya. Terus ntar kalau semisal kalian sakit langsung calling aja sih di grup gitu. Mungkin ya paling di bebannya bakalan dikurangin atau ntar kita coba pikirkan gitu solusinya. Oke, mungkin segitu aja sih. Terima kasih buat yang udah hadir hingga saat ini. Mungkin bisa aku cukupin aja ya kalau gitu. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih juga Mas Rizky udah ngajar. Oke, thank you. Makasih. Ini QN aja ya kalau gitu. Iya. Mas. Oke. Ya. Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Ini QN aja ya, Riz, berarti. Ini masih kurang berapa pertemuan ya? Saya kok udah pusing. Udah ada timeline-nya enggak sih? Udah kasih timeline kan? Iya. Udah pernah tak kasih? Yuk enggak sih? Udah ada timeline atau belum? Tab.co itu loh. Udah ada kok. Ya Mas, ada Mas. Oh iya. Ada kan? Nah, iya. Tinggal Ada. satu pertemuan aja kok. Habis itu FP. udah. Ini sama aku Habis nggak itu JK Mas. Ngawur. Kamu kayak lebih gampang. Segera pindah hell. Nanti kamu putus di tengah jalan dipampang tuh fotonya di lab. Nanti kita pampang juga kok, bantu pampang. Kita mau ikut-ikut AJK rencananya. Saya mau jadi anaknya Bu Sarwo. Wih. Iya, ini ketua kelas ya. Anak-anak Bu Sarwo. Enak aja itu nggak apa. Oke, kalau gitu. Thank you. Thank you.